Layani aku sebagai pasangan halal. Bab 071. Baik, jawab Rama. Pada akhirnya, satu foto telah diambil. Rama berharap foto tersebut tidak disebar karena dia khawatir istrinya ngambekan. Terima kasih, Prof. Semoga semakin sukses dan berjaya. Doa salah satu ibu. Amin. Ibu juga, ya. Saya permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Prof. Rama menganggukkan kepala. Dia kembali melajukan mobilnya, hingga sampai di rumah. Sesampainya di sana, Rama mengerutkan kening, bingung melihat sebuah mobil lagi parkir di halaman rumahnya yang lapang itu. Rama segera mencapai pintu keluar. Begitu berdiri di depan pintu, dia mematung. Melihat kedua mertua serta iparnya sudah berkumpul di ruang tamu. Astagfirullah. Bukan tidak senang. Tapi, Rama teringat hal yang semalam dan pagi tadi tertunda di antara dia dan istrinya. Rama, kenapa kamu diam saja? Temui abah dan umi kamu, tegur Andra, yang melihat putranya diam saja di pintu. Iya, Pak. Abah, Umi, Assalamualaikum. Kapan Abah dan Umi sampai? Rama langsung menjabat tangan Kiai Malik dan Ummu Khafifah. Waalaikumsalam. Baru sampai, Nak. Bagaimana kabar kamu? Tanya Kiai Malik. Alhamdulillah baik, Abah. Abah dan Umi sehat, kan? Alhamdulillah. Kami sehat, Nak, sahut Ummu Khafifah. Mereka duduk bersama di sana. Rama melirik ke arah Hanifah yang tengah duduk di samping Laila. Hanifah terlihat begitu senang. Sementara, pikiran Rama justru berkelana ke apa yang tertunda malam dan pagi tadi. Hanifah, sebenarnya Mama mau bicara sesuatu sama kamu. Mumpung ada Abah dan Umi kamu, Nak. Tidak apa-apa biar Kiai dan Umi mendengarkan permintaan saya. Kata Hilya, tiba-tiba. Hanifah yang tadinya tengah mengobrol senang dengan Laila seketika senyumnya meredup. Dia mengerti apa yang akan dibicarakan oleh ibu mertuanya itu. Iya, Ma, silakan, jawab Hanifah, gugup. Ada apa, Bu? Tanya Ummu Khafifah, tersenyum kepada Hilya. Wajah Hilya mulai terlihat murung. Sejujurnya, dia malu di hadapan Kiai Malik dan Ummu Khafifah karena pernah membuat putri mereka bersedih. Tapi, Hilya harus mengatakan itu supaya dia merasa lega. Sebab, jika menunda, sudah pasti nanti sulit menemukan waktu yang tepat karena suaminya juga selalu sibuk. Begini, Kiai, Umi, saya sempat menyinggung hati Hanifah. Mungkin, putri kita ini juga sempat merasa sedih dengan sikap saya beberapa minggu yang lalu, tutur Hilya. Hanifah menundukkan kepala. Rama mengerti apa yang dirasakan oleh istrinya itu. Ingin sekali ia menguatkan sang istri. Tapi, tidak ada sisa tempat duduk di samping Hanifah. Dia hanya bisa menatap Hanifah untuk memberikan kekuatan kepada istrinya. Katakan saja, supaya kita bisa mediasi juga dalam pertemuan ini. Mungkin, ini sudah menjadi rencana Allah, kita bisa bertemu di sini tanpa pernah merencanakan sebelumnya. Timpal Kiai Malik. Andra tersenyum dan menganggukkan kepala. Saya juga minta maaf atas semua ini. Kiai, saya malu jika harus menceritakannya dan saya sangat merasa bersalah. Tidak apa-apa. Setiap manusia itu diuji sebagai jalan Allah mengangkat derajatnya. Jika dia lulus dari ujian yang Allah berikan, maka cahaya hidayah bisa menghampirinya. Itulah terkadang orang yang kita pandang sebagai pendosa, bisa mendapatkan cahaya hidayah itu. Tapi, sesungguhnya, hanya Allah yang berhak menilai tingkat keimanan dan ketakwaan hambanya. Nasihat Kiai Malik.
Mendengar apa yang disampaikan oleh Kiai Malik, Hilya merasa semakin bersalah. Dia malu karena sempat bersikap seolah dirinya paling baik saja. Rama menunduk. Apa yang diucapkan ayah mertuanya tadi seolah Kiai Malik sudah tahu akar permasalahannya. Dia mengerti ayah mertua yang dulunya adalah gurunya itu. Lia, Kiai, saya memang sangat malu dalam semua ini. Beberapa minggu yang lalu, saya mengetahui masa lalu Hanifah. Sikap saya sempat tidak baik setelah mendengarnya, seolah diri saya paling baik saya. Saya berharap menantu saya Hanifah mau memaafkan saya, kata Hilya. Ummu Khafifah langsung mematung mendengarnya. Dia ingin memeluk putrinya itu. Karena Ummu Khafifah sangat tahu betapa traumanya Hanifah akan masa lalu itu. Laila langsung memeluk adiknya itu. Dek, kamu tidak pernah menceritakan itu kepadaku. Bisik Laila, mengusap lengan. Hanifah, Kak, itu masalah rumah tanggaku. Aku tidak mungkin mengumbarnya, jawab Hanifah. Hanifah kemudian melepaskan pelukan Laila. Dia kemudian berpindah duduk ke samping ibu mertuanya dan memeluk sang ibu mertua dari samping. Ma, aku juga minta maaf karena sudah membuat mama stres lantaran masa laluku yang tidak baik, lirih Hanifah. Hilya menitikkan air mata. Tidak, nak. Mama yang minta maaf sama kamu karena sikap Mama seolah merasa paling baik dan membuat hati kamu sempat bersedih. Mereka saling berpelukan. Rama menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian bangkit dari duduknya dan bersimpuh di hadapan Kiai Malik seraya mencium tangan sang Kiai. Kiai Malik pun mengusap kepala menantunya yang dulunya adalah murid kesayangannya itu. Abah, aku minta maaf kepadamu, jika aku harus memberitahu tentang masa lalu istriku kepada kedua orang tuaku. Itu semua kulakukan demi menjaga perasaan istrinya selamanya karena orang tuaku sebenarnya sudah tahu tentang masa lalu istriku. Tapi, belum tahu bahwa Hanifahlah pemilik masa lalu itu. Aku khawatir ke depannya nanti sewaktu-waktu kedua orang tuaku menyinggung pemilik masa lalu itu dan istriku bisa terluka hatinya, ternak. Rama, Kiai Malik memberikan senyuman kepadanya. Alhamdulillah, Abah sudah merasakan ujian yang menghampiri rumah tangga kalian. Keputusan kamu baik, nak. Apakah hal lain? Sudah kamu tahu? Lia. Sudah, Abah, aku tahu tentang aib istriku. Rama menjawab dengan nada yang hanya dia dan Kiai Malik yang mendengarnya. Lalu, bagaimana tanggapan kamu? Abah, aku bukanlah manusia yang baik. Dosa, salah, dan hilaf masih bersarang dalam diriku. Maka dari itu, tidak ada alasan aku tidak bisa menerima aib istriku. Alhamdulillah. Abah berharap kamu amanah dalam aib itu. Insya Allah, Abah, aku akan amanah dalam menjaga aib putrimu yang sudah menjadi wanita halal yang aku cintai. Kiai Malik kemudian menuntun putranya untuk duduk di sampingnya. Kemudian, dia menepuk pundak menantunya itu. Terima kasih, nak, kata Kiai Malik. Aku yang berterima kasih kepadamu, Abah. Kiai Malik tersenyum dan menganggukkan kepala. Mereka semua kembali tenang dan mengobrol hangat bersama. Hanifah berpamitan untuk ke kamar mandi. Dia merasa ingin buang air kecil. Rama mengikuti istrinya itu sebentar dan berpamitan juga kepada orang tua serta mertuanya. Hanifah, panggil Rama. Hanifah menghentikan langkah. Mas, kamu ikut ke sini. Mau ke kamar mandi juga? Tidak, aku mau bicara sama kamu. Oh, apa, Mas? Kalau Abah dan Umi menginap, mereka tidur di kamar sebelah kamar kita, ya. Gak enak kalau tidur di kamar tamu.
Aku gak tahu apakah Abah dan Umi akan menginap, Mas. Rumah Abah dan Umi perjalanannya cukup lama kalau dari sini. Gak apa-apa kalau mereka menginap. Apalagi, jarang, kan, mereka akan ke sini. Kalau Papa dan Mama, Papa sibuk. Pasti Papa dan Mama tidak akan menginap. Oh, oke, deh, Mas. Tapi, kita tidur di kamar lantai 1, kata Rama, tiba-tiba. Hanifah mengernyit. Kenapa? Gak apa-apa. Dan besok pagi mata kuliahku, kan? Kamu aku beri izin untuk tidak masuk. Hanifah tercengang. Kenapa, Mas? Kenapa aku harus gak masuk? Kelasnya kan, siang. Jadi, aku bisa masuk. Kamu istirahat saja. Loh, kenapa? Malam ini kita begadang. Begadang? Ngapain? Masa kamu mau ngajar di rumah juga, Mas? Canda Hanifah. Ya, di rumah itu praktiknya. Hanifah tercengang mendengarnya. Dalam mode seperti itu, suaminya menurut Hanifah lebih menyeramkan. Rama kemudian pergi meninggalkan Hanifah ke ruang tamu. Sementara, Hanifah bergegas masuk ke kamar mandi untuk tamu tersebut. Usai dari kamar mandi, Hanifah kembali ke ruang tamu untuk menemui orang tua dan mertuanya. Terlihat, obrolan masih begitu hangat. Dalam keadaan seperti itu, terlintas sosok sang ayah kandung di benak Hanifah. Ayah? Ayah di mana? Lirih Hanifah, berdiri di kejauhan. Melihat istrinya yang diam saja di sana, Rama menatapnya. Melalui isyarat mata, Rama meminta istrinya untuk bergabung lagi di tengah mereka semua. Hanifah tersadar dan akhirnya berjalan mendekat ke mereka. Abah, Umi, sebaiknya Abah sama Umi menginap saja, ya. Perjalanan dari sini sampai ke rumah saja cukup lama, kata Hanifah, mengingat apa yang suaminya katakan tadi. Papa sama Mama juga, gak apa-apa kalau menginap. Abah sama Umi kamu saja, sayang, kalau Papa dan Mama kayaknya gak bisa. Papa, kamu sibuk mulai besok. Baiklah, Ma. Kalau gitu, Abah dan Umi menginap saja, ya. Kak Amar dan Kak Laila juga menginap. Nanti, aku mau bercerita banyak ke Kak Laila. Kita cerita sampai pagi, Kak. Tawar Hanifah lagi. Rama langsung menatap Hanifah dengan tatapannya yang dingin. Apa istri kecilnya itu sengaja berkata seperti itu? Hanifah tersenyum canggung melihat tatapan dingin suaminya. Yang dia mengerti arti tatapan itu. Gak, Dek. Kayaknya kalau Abah dan Umi menginap di sini, aku dan Kak Laila kamu akan pulang. Banyak yang harus kami lakukan di pesantren, jawab Amar. Ya, kalau gitu, Abah dan Umi menginap, ya, balas Hanifah. Ummu Khafifah menatap ke arah suaminya. Dia hanya bisa menurut apapun keputusan sang suami. Meskipun, di hatinya Ummu Khafifah juga sangat ingin masih menemani putrinya. Di sini karena dia tidak sempat menghabiskan banyak waktu dengan Hanifah sebelum Hanifah menikah. Bagaimana, Umi? Tanya Kiai Malik kepada suaminya. Kalau Umi terserah Abah saja, Umi ngikut. Menginaplah, Abah, Umi. Perjalanan dari sini sama ke rumah Abah dan Umi cukup jauh, sahut Rama. Tapi, tidak apa-apa kalau Abah dan Umi menginap malam ini. Tanya Kiai Malik. Tidak apa-apa, Abah, Umi, justru aku sangat senang. Seru Hanifah. Kiai Malik dan Ummu Khafifah saling memandang. Kiai Malik kemudian mengangguk. Kecil menatap istrinya. Dari anggukan itu, sang istri mengerti keputusan suaminya. Baik, Nak, kalau begitu untuk malam ini saja, Abah dan Umi akan menginap di sini, jawab Kiai Malik pada akhirnya. Alhamdulillah, aku bisa belajar masak sama Umi.
Nanti malam kita masak. Sama-sama, ya, Umi. Hanifah merasa sangat bahagia. Ummu Khafifah tersenyum. Lia, nak. Setelah mengobrol cukup panjang, Andra dan Hilya berpamitan pulang. Mereka sepertinya tidak bisa lama-lama. Seperti yang Hilya katakan, suaminya itu akan mulai sibuk lagi besok pagi. Itu artinya, dia harus menyiapkan banyak hal hari ini. Setelah Andra dan Hilya pulang, Amar dan Laila juga berpamitan untuk pulang lebih dulu. Sebenarnya, Laila masih ingin mengobrol panjang dengan adik iparnya, yaitu Hanifah. Tapi, Laila mengerti bahwa suaminya harus kembali ke pesantren. Umi, aku ajak berkeliling di sekitar rumahku, yuk, ajak Hanifah. Khafifah tersenyum dan menganggukkan kepala. Dia kemudian bangkit dari duduknya dan mengikuti Hanifah. Sementara, Kiai Malik tengah mengobrol dengan Rama. Tentu saja mereka tidak akan melewati kesempatan untuk berbagi pengetahuan agama. Bagaimana, nak? Kamu bahagia dengan pernikahan kamu? Tanya Ummu Khafifah. Merangkul bahu putrinya. Hanifah tersenyum canggung. Dia malu-malu jika membahas akan hal itu, karena awalnya menerima pernikahannya bersama Rama adalah hal yang sulit baginya. Tapi, perlahan, Rama membuatnya jatuh cinta dan apabila ditanya dia bahagia atau tidak, tentu saja jawabannya bahagia. Namun, Hanifah malu-malu untuk menjawab. Bagaimana, nak? Tanya Ummu Khafifah lagi. Hanifah terkekeh. Ilya, Umi, alhamdulillah aku bahagia. Ummu Khafifah langsung membawa Hanifah ke dalam dekapannya. Dia merasa sangat senang mendengar jawaban tersebut. Ummu Khafifah juga tidak pernah lupa meminta kebahagiaan dunia dan akhirat untuk rumah tangga Hanifah bersama Rama. Umi sangat senang mendengarnya, nak. Hanifah kembali mengajak ibunya untuk berkeliling di sekitar sana. Rumah tersebut memang sangat luas dipadu dengan pemandangan yang indah. Sehingga, Ummu Khafifah merasa tenteram dan nyaman juga berada di sana.